Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Satria dengan NIM C1C019008 dari kelas R10 Akuntansi, mata kuliah Akuntansi Keperlakuan. Pada kali ini kita akan membahas tentang aspek keperlakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Mari kita simak penjelasannya di dalam video ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang materi pembahasan dalam bab ini. Yang pertama, apa itu akuntansi pertanggungjawaban? Kemudian, apa perbedaan akuntansi pertanggungjawaban dengan akuntansi konvensional? Yang ketiga, apa saja jaringan pertanggungjawaban? Yang keempat, apa saja jenis-jenis pusat pertanggungjawaban? Kelima, bagaimana menetapkan pertanggungjawaban? Yang keenam, bagaimana perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Dan yang terakhir, yang ketujuh, bagaimana asumsi keperlakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Baiklah, di sini akan saya jelaskan yang pertama, yaitu akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan akuntansi perencanaan serta pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi sepanjang garis pertanggungjawaban. Garis pertanggungjawaban ini meliputi pendapatan serta biaya-biaya yang diakumulasikan dan dilaporkan oleh pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban merupakan bagian dalam organisasi yang diakumulasikan secara menyeluruh untuk kepentingan pencatatan. Kemudian akuntansi pertanggungjawaban adalah komponen yang sangat penting dari sistem pengendalian keseluruhan di suatu perusahaan. Manfaat khususnya berasal dari fakta bahwa struktur organisasi pertanggungjawaban memberikan suatu kerangka kerja yang berarti untuk melakukan perencanaan, agregasi data, dan pelaporan hasil kinerja operasi di sepanjang jalur pertanggungjawaban dan pengendalian. Kemudian akuntansi pertanggungjawaban versus akuntansi konvensional, di mana terdapat beda antara akuntansi pertanggungjawaban dan akuntansi konvensional. Yang pertama, akuntansi pertanggungjawaban berbeda dengan akuntansi konvensional dalam hal cara operasi direncanakan dan cara data akuntansi diklasifikasikan secara diakumulasikan. Yang kedua, dalam akuntansi konvensional, data diklasifikasikan berdasarkan hakikat atau fungsinya dan tidak digambarkan sebagai individu-individu yang bertanggung jawab atas terjadinya dan pengendalian terhadap data tersebut. Yang ketiga, akuntansi pertanggungjawaban meningkatkan relevansi dari informasi akuntansi dengan cara menetapkan suatu kerangka kerja untuk perencanaan organisasional, akumulasi data, dan pelaporan yang sesuai dengan struktur organisasional yang hierarki pertanggungjawaban dari suatu perusahaan. Jaringan pertanggungjawaban. Struktur organisasi perusahaan dibagi ke dalam satu jaringan pusat pertanggungjawaban secara individual. Artinya, individu yang bertanggung jawab untuk unit tersebut bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu fungsi atau output untuk menggunakan sumber daya input seefisien mungkin dalam melaksanakan tugas ini. Ada 4 jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat biaya atau cost center. Suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab hanya terhadap biaya. Yang kedua, pusat laba, profit center. Suatu perusahaan yang manajernya bertanggung jawab terhadap pendapatan maupun biaya. Yang ketiga, pusat pendapatan atau revenue center. Suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya hanya bertanggung jawab terhadap pendapatan. Dan yang terakhir, pusat investasi atau investment center. Suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab terhadap pendapatan, biaya, dan investasi. Korelasi dengan struktur organisasi. Yang pertama, struktur vertikal. Dalam suatu struktur vertikal, organisasi dibagi berdasarkan fungsi-fungsi utama. Tanggung jawab secara keseluruhan untuk fungsi produksi, penjualan, dan keuangan diberikan kepada wakil direktur yang mendelegasikan tanggung jawab mereka ke struktur di bawahnya sesuai dengan hierarki. Tetapi
Tanggung jawab akhir untuk setiap fungsi tetap berada di tangan mereka. Kemudian struktur horizontal. Struktur horizontal untuk pendelegasian tanggung jawab adalah yang paling sesuai. Struktur tersebut dapat dibagi berdasarkan produk atau area geografis. Mereka bertanggung jawab atas produksi, penjualan, dan pendanaan, atau dengan kata lain atas seluruh bidang fungsional dalam area atau kelompok produknya. Pemilihan struktur. Jenis struktur dipilih akan mempengaruhi jaringan pusat pertanggungjawaban yang pada gilirannya berfungsi sebagai suatu kerangka bagi arus data dan kebutuhan pelaporan. Jika jaringan pusat pertanggungjawaban sama dengan struktur yang dipilih, maka sistem akan berfungsi secara efektif dan mendorong para manajer untuk menggunakannya sebagai sumber referensi dalam menjalankan aktivitas yang telah ditetapkan. Menetapkan pertanggungjawaban. Yang pertama, setelah memilih jenis dari struktur organisasi, maka tugas penting berikutnya dalam membangun suatu sistem pertanggungjawaban yang efektif secara keperlakuan adalah menggambarkan pertanggungjawaban. Yang kedua, penggambaran akhir dari pertanggungjawaban seharusnya seimbang dan diterima oleh semua pihak yang terlibat. Jika dilakukan secara memadai, maka hal tersebut seharusnya bersifat superior secara motivasional dibandingkan dengan praktik-praktik umum yang menganggap manajer bertanggung jawab atas hal-hal yang tidak dapat mereka ubah. Perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, anggaran pertanggungjawaban. Karakteristik dari anggaran pertanggungjawaban adalah bahwa manajer pusat bertanggung jawab dibebani target kinerja hanya untuk pos-pos pendapatan dan biaya yang dapat mereka kendalikan. Yang kedua, akumulasi data. 3 dimensi terhadap biaya dan pendapatan selama proses akumulasi data. Yang pertama, berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Kemudian, berdasarkan bisa atau tidaknya dikendalikan, dan yang terakhir, yang ketiga, berdasarkan jenis biaya atau pos-pos pelaporan, dan yang ketiga, pelaporan pertanggungjawaban. Tahap akhir dari hasil sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah laporan pertanggungjawaban atau laporan kinerja secara periodik. Laporan-laporan ini merupakan media lewat di mana biaya-biaya dikendalikan, efisiensi manajerial diukur, pencapaian tujuan nilai. Asumsi keperlakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, manajemen berdasarkan perkecualian adalah mencukupi untuk pengendalian operasi secara efektif. Kemudian, manajemen berdasarkan tujuan akan menghasilkan anggaran, biaya standar, tujuan organisasi, dan rencana praktis untuk mencapainya yang disetujui bersama. Yang ketiga, struktur pertanggungjawaban dan akuntabilitas mendekati struktur hierarki organisasi. Yang keempat, para manajer dan bawahannya rela menerima pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang dibebankan kepada mereka melalui hierarki organisasi. Yang kelima, sistem akuntansi pertanggungjawaban mendorong kerjasama dan bukan persaingan. Kemudian, kesesuaian antara jaringan pertanggungjawaban dan struktur organisasi akuntansi. Pertanggungjawaban mengasumsikan bahwa pengendalian organisasional ditingkatkan dengan penciptaan jaringan pusat pertanggungjawaban yang sesuai dengan struktur organisasi formal. Kemudian, penerimaan tanggung jawab. Elemen yang paling penting dalam keberhasilan suatu sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah penerimaan para manajer pusat pertanggungjawaban atas tanggung jawab yang diberikan sebagai suatu yang seimbang dan kerelaan mereka untuk diminta pertanggungjawaban. Yang terakhir, kapabilitas untuk mendorong kerjasama. Akuntansi pertanggungjawaban meningkatkan kerjasama organisasional dengan menunjukkan kepada manajer bagaimana aktivitas mereka sesuai dengan gambaran keseluruhan dan bahwa setiap orang bekerja untuk tujuan bersama. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan pada presentasi kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.